Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan kali ini masih bersama Gozali Tutorial. Oke, kali ini untuk semuanya ada Redmi Note 10 5G yang dimana kerusakannya itu datang itu kata sang pemiliknya itu muncul reboot ya katanya. Kadang-kadang fastboot, kadang-kadang logo terus ya. Oke, langsung saja kita eksekusi ya untuk semuanya. Oke, sambil kita bercerita ya, sambil kita membukanya, kita menggunakan suhu 200 ya, anginnya 3 ya, seperti biasa ya. Oke, kita sambil mengerjakan ini, kita sambil bercerita. Untuk Redmi Note 10 Pro ini ya, 10 ya, Redmi Note 10 5G ya, ini ya. Untuk HP-nya ini sudah dibekali LCD IPS ya, masih IPS ya untuk semuanya. Dan LCD ini termasuk LCD yang berkasus juga, HP yang berkasus juga ya. Jadi kasusnya itu apa bang kok berkasus ya? Ya dikarenakan saya sering mendapatkan servisan seperti ini ya, biasanya itu bootloop dan cuma muncul baterai petir saja atau muncul logo saja ya, seperti itu sering banget ya. Ternyata itu di CPU RAM ya, itu yang sering ya terjadi ya, seperti itu. Takutnya HP ini juga terkena CPU RAM-nya ya, takutnya seperti itu guys. Jadi kita pastikan dulu, kita kerjakan di bagian yang paling termudah dulu nanti ya. Untuk jobnya HP ini itu banyak sekali guys ya, cukup banyak sekali ya. Jadi kemungkinan bisa di tombol on off nya ini ya, di tombol on off nya ini konslet ya, dikarenakan kok ada gejala fastboot. Ternyata biasanya itu tombolnya itu konslet ya, akhirnya masuk ke fastboot, menu fastboot itu tersendiri ya. Jadi kita nanti ganti untuk fleksibelnya ya. Habis itu kita nanti cek apakah di sini benar ya. Nah, kita cek baterainya ya, ini betul ada isinya enggak. Ternyata masih 4 volt guys ya, masih 4 volt. Coba kita nyalakan, untuk tombolnya ini kayaknya masih bagus juga ya. Kita nyalakan, nyala guys. Dan di sini tompel, sama yang di bawah juga tompel ya. Jadi kayak baterai habis ya, seperti ini ya. Takutnya gejalanya sama guys, ini gejalanya itu kayak di CPU RAM nya ya. Oke, coba ini ya, kita pastikan dulu, nanti kita ganti ya. Oke, kita lepas dulu untuk ininya dan kita ganti untuk on off nya ya, satu set ya untuk fleksibelnya ya. Oke, siap untuk semuanya. Jadi kasus seperti ini harus kita cek semuanya ya, mulai dari cerita pemiliknya itu gimana gejalanya, awal mulanya itu gimana, harus kita tanyakan dulu ya sama yang pemiliknya ya. Jadi kita bisa menelusuri ya kasusnya itu gimana ya, kayak detektif ya. Jadi ya seperti itu guys, mau gimana lagi ya. Jadi kita harus cerita dulu, berdongeng-dongeng dulu sama orangnya, baru kita nanti tahu ya, kesini dan katanya begini ya. Nah seperti itu guys. Jadi ini kita ganti untuk volumenya ya. Saya biasanya ganti untuk switchnya saja, tapi stok lagi kosong guys ini. Oke, coba kita nyalakan dulu. Habis ini kita pasang ya. Kita coba dulu apakah masih fastboot atau muncul baterai atau gimana. Sudah Redmi ya, dan moga bisa normal ya. Mati guys. Nyala lagi ya. Nah seperti ini ya, takutnya itu CPU RAM nya ya. Deg-deg plus guys, jantung berdebar mulainya. Mulai berdebar di sini ya. Jangan-jangan ini CPU RAM nya ya, takutnya seperti itu guys ya. Jantung sudah berdebar di sini ya. Oke, kita pastikan dulu bahwa ini takutnya beli baru tapi konslet ya, seperti itu. Jadi kita pastikan dulu ya, kita pakai multitester. Oke, kita pastikan konslet atau enggaknya ya. Jadi nah di sini kita tes ya, tidak ada yang konslet sama ground. Coba
tidak ada yang konslet ya, berarti untuk tombol sudah fix normal ya. Wong wis tak ganti anyar kok mosok cek konslet ae ya. Oke, langsung ke metode selanjutnya, kita ke baterainya ya. Kenapa kok baterai bang? Ya, kita ambil yang paling mudah dulu ya untuk semuanya. Jangan langsung, oh berarti ki fix ke CPU RAM-nya. Enggak gitu guys. Kita pakai cara metode yang paling mudah dulu ya. Di apanya bang? Di baterainya ya. Coba kita tarik-tarik dulu secara tradisional ya. Kita tarik dulu. Wah, panjang banget ini guys. Oh, sampai mentok tul ya, ya seperti ini baru kita ambil. Ini baterainya mau diapakan bang? Ya, ini baterainya mau saya lihat untuk fuse feedbacknya ya, fuse feedbacknya ya di bagian sini ya. Itu takutnya putus guys, atau sudah tidak sesuai fungsinya ya. Nanti kita menggunakan cara metode jamperisasi. Metode apa lagi itu bang? Jamperisasi, metode menyambung menyambung menjadi satu ya. Oke, kita ambil saja ya untuk fuse-nya ini ya. Kalau masih ori seperti ini baterainya itu biasanya di bagian fuse-nya itu rusak guys, bisa jadi juga di sini. Kita pokoknya berusaha dulu ya sebelum melangkah lebih rumit lagi ya. Oke, kita jumper dengan kawat kecil juga ya. Lubang kok kenapa kok pakai kawat kecil ya? Ini alasannya guys, untuk menjaga fungsinya juga ya. Kok bisa bang? Iya, ini biasanya saya pakai ini kalau misalkan ada lonjakan arus, ini bisa memutus juga ya. Jadi nggak sampai ke mesin ya, seperti itulah guys ya. Cara saya selama ini ya. Iya, saya bocorkan ke teman-teman semuanya ya. Oke, kita pasang apakah bisa normal atau enggak. Kalau ini tidak normal ya, alamat guys, itu bisa di CPU RAM-nya, bisa juga di softwarenya ya, minta di software ulang ya. Ya, juga mentok ini guys, metode seperti ini ya. Nah, semoga bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa normal ya. Kita nyalakan, copot guys ya. Kita pakai karet dulu ya untuk semuanya. Kita pasang karet. Oke, kita nyalakan. Sudah menyala. Iya. Apakah ini sudah logo kedua, alhamdulillahirobbilalamin. Nyala normal guys. Orangnya lagi makan, masya Allah. Iya. Oke, ini sudah fix, dipastikan sudah ketemu ini penyakitnya ya. Oke, untuk semuanya dengan metode ini ya, kita telusuri, jangan langsung ke yang bagian berat ya. Oke, kok kakek iya tuh bang, lagi saking senengnya guys aku menelusuri ini ternyata ketemu. Lah nek gak ketemu ya pusing ya, gak ya ta. Oke, di sini tombol-tombol. Oke, kita matikan dulu, kita langsung kerjakan untuk metode selanjutnya atau rencana selanjutnya ya. Kita ganti ini LCD-nya ya. Ternyata banyak sekali ya di bagian on off, ternyata masih sama, ternyata larinya ke fuse feedback-nya ya. Untuk baterainya jangan diganti ya guys, masih ori ini, sayang ya, masih bagus. Sebenarnya misalkan diganti ya juga nggak apa-apa, terserah ya. Ini dikarenakan masih bagus, masih nggak kembung ya, kita jumper saja untuk fuse powernya, fuse feedback-nya ya. Oke, kita ganti LCD dengan biasa, saya menggunakan Mito ya, harganya murah, bergaransi lagi ya. Oke, untuk semuanya ya, untuk Mito ini ya terjangkau banget dan baguslah, jarang ghost touch atau trouble yang lain ya. Mungkin materialnya mungkin kurang kuat dari material yang lebih mahal lagi ya, mungkin seperti itu. Dikarenakan saya juga pernah mengalami ya guys, ketika lupa saya dan terlalu neken ya, itu pecah guys, gampang pecah ya, seperti itu. Oke, kita coba dulu sebelum kita pasang, kita coba dulu ya. Oke, kita nyalakan. Alhamdulillah di sini sudah menyala ya. Oke, sudah menyala normal.
Nah, ini sudah menyala normal di bagian ini ya. Oke. Oh, ketutup guys. Nah, coba kita kontrasnya setel ya. Alhamdulillah. Coba. Oke ya. Oh iya ya 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 ya. Normal ya, smooth guys. Wah, enak banget untuk touchscreen-nya ya. Oke, langsung saja kita ke tahap selanjutnya. Kita ke tahap pengeleman atau pelemasan LCD dulu ya, lupa saya. Oke. Nah, untuk ininya, ini jangan lupa dilepas ya. Cara saya seperti ini terus guys, dikarenakan menjaga ini agar tidak ghost touch ya, seperti itu. Kalau teman-teman, Bang, itu kalau saya biasanya enggak saya lepas ya, enggak apa-apa ya, saya cuma jaga-jaga saja. Nah, seperti itu. Bebas lah untuk terus semuanya pendapatnya, pendapat seperti ini Bang ya, seperti ini nggak apa-apa, yang penting itu nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu saja ya guys, bebas. Oke, langsung saja kita congkel ya. Di sini kok masih sulit guys kita congkel itu, biasanya itu lemnya itu sudah rapuh atau sudah anu ya guys. Untuk lem bawaan ini berarti masih bagus, kita tetesin dengan cairan ajaib ya, ternyata masih belum lunak, ini masih susah ini guys ya. Oke, kita ganti dengan plat ya, ternyata langsung manjur guys, seret ya, seperti ini. Kita gesek-gesek pelan-pelan saja ya, meskipun ini ganti LCD dah, jangan digeratak ya kalau bisa ya. Ya seperti ini guys. Gak bisa guys, jangan dipaksa ya kalau nggak bisa. Oke, kita ke sisi yang di bawah atau sisi yang lainnya ya. Jangan lupa ini juga dibongkar dikarenakan fleksibel board charger itu bersatu dengan LCD ya, jadi satu seperti itu ya. Nah, seperti ini guys. Tetap hati-hati dan tetap pelan-pelan ya, nanti takutnya ada yang masih nyantol dulu guys. Pokok terus pedot lah. Untuk ketebalannya ini kayaknya lebih tebal yang baru deh ya, kayaknya. Coba kita pastikan dulu apakah masih bisa presisi atau enggak. Masih bisa presisi guys, jangan khawatir ya. Jadi teman-teman jangan khawatir gak presisi, masih presisi ya, kelihatannya itu tebel ya. Mungkin kacek titik nih guys ya, kacek titik opo guys, yo titik ya lo. Biasa saya pakai lem Suksun ya. Wah, lem Suksun kita andalan saya ya. Mungkin teman-teman punya lem andalan ya, bisa komentar ya, bisa pakai ini Bang, pakai ini ya, monggo silahkan berkomentar di kolom komentar ya. Oke, untuk lemnya ini saya tinggal guys, dan sampai kering, saya lupa ya, saya tinggal makan ya, sampai kering seperti ini guys. Aduh nggak apa-apa, kita pasang saja ya, kita pasang saja, gampang. Nanti kita hangatkan dengan blower ya, kita pasang saja ya. Biasanya pokoknya nggak lupa sampai sehari atau 2 hari loh. Masang LCD tak keturun Bang lah, seperti itu ya. Oke, kita keringkan dulu, kita lembekkan dulu ya untuk ini ya, bekas lemnya atau lemnya tadi ya, bekas lemnya. Kita seperti ini, kita tekan-tekan dikit ya, pakai perasaan banget ya. Jadi harus pakai perasaan loh ini ya, kalau nggak pakai perasaan ya aduh, gak menyatu nanti ya. Iya. Jadi kita ini ya, sambil diusut-usut guys ya, sambil diraba-raba seperti ini ya, jangan difokuskan ya, kita jalan terus ya, yang penting itu merata, yang penting itu lemnya itu merekat ya. Kita blower sambil ini ya. Suhunya berapa Bang? Masih sama guys, 200, anginnya 3 ya, jangan ditinggikan ya pokoknya ya. Oke, kalau sudah seperti ini, oke siap. Sudah presisi guys, sudah bagus ya. Sebenarnya itu lebih mudah, ini nggak usah pakai karet ya guys, jadi kita ada hikmahnya juga ya kalau kering seperti ini ya. Oke, langsung saja kita pasang ya. Tetap hati-hati dikarenakan fleksibelnya itu sangat lebar, takutnya itu belum masuk terus ketekan seperti itu ya, nanti bisa rusak. Oke, di sini jangan lupa untuk antenanya ya, 4G 5G ya. Di sini jangan sampai lupa, jangan sampai nggak dipasang, nanti setelah nggak dirakit ternyata belum kepasang,
gak keluar sinyalnya, tambah bongkar lagi ya. Jadi teman-teman harus tetap teliti ya untuk semuanya. Oke, kita pasang, kita tambahin lem ya di sini dikarenakan tadi kita tarik ya, lemnya itu bawaannya tuh hilang ya. Jadi teman-teman mungkin bisa beli yang satu set itu yang lem kayak Orion gitu, ada kayak stiker gitu ada semuanya, tapi saya di sini tetap pakai suksun guys ya. Biar lebih mudah ya, lebih cepat ya. Oke, di sini tombol luarnya ini aus guys. Nah, tombol luarnya aus. Oke, apa kita langsung saja perbaiki, kita modif saja ya. Oke, kita pasang ya untuk semuanya. Kita pasang, tetap hati-hati untuk menekannya ya, jangan terlalu ke fokus ke LCD-nya untuk menekannya. Usahakan di bezelnya ya. Nanti takutnya apa? Pecah guys ya. Ya seperti itu. Oh, di sini ternyata untuk ininya ya, covernya itu harus dibaut dulu. Kita baut ya, kita baut semuanya, dan jangan lupa untuk SIM-nya, SIM tray-nya ini ya, nanti kelupaan guys. Takutnya kelupaan. Oke, untuk semuanya jangan lupa like dan subscribe di channel Ghazali Tutorial. Saya akan update setiap hari untuk tutorial pemula ya, untuk servis HP pemula ya, dasar-dasarannya ya seperti ini ya. Servis HP yang ringan-ringan seperti ini guys, seru sekali guys. Sambil kita belajar, kita mengembangkan ilmu ya. Oke, kita pasang untuk back casingnya, back covernya. Langsung saja kita nyalakan ya untuk semuanya. Di sini sudah nggak perlu karet lagi ya, dikarenakan sudah kering. Oke, alhamdulillah sudah menyala guys. Oke, jangan lupa like dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya untuk sebagai amal jariah untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Saya update setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.